Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin kita, yaitu pembacaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, buah pena dari Asy-Syaikh Dr. Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhajnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab ini, sehingga kita bisa mengambil faidah, bisa mengambil manfaat, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal untuk menghadap Allah kelak. Berikutnya yaitu qala al-mu'allifu, berkata Syekh Dr. Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri, marahilu ad-da'wati wal jihadi fil ahdil madani yumkinu taqsimu al-ahdil madani ila salasi marahila. Syekh Shafiur Rahman membagi 3 fase yang terjadi setelah Rasulullah hijrah sampai beliau wafat. Fase yang pertama, marhalatu ta'sisil mujtami'i al-islami, fase pembentukan dasar-dasar masyarakat Islam, wa tamkinu da'watil islamiyati, fase di mana di dalamnya dakwah Islam mulai dilancarkan dengan terang-terangan. Wa qad usirat fi hadhil marhalati al-qalaili wal fitani minad dakhili. Di tahapan ini, di awal-awal diliputi dengan ketidakstabilan, goncangan dari dalam Madinah itu sendiri. Wa zahafa fiha al-a'da'u minal khariji, masalah yang ada di internal kaum muslimin dilihat dari kacamata sejarah itu banyak menarik musuh dari luar Madinah. Liyas ta'silu sya'fatal muslimin, musuh-musuh Islam dari luar Madinah datang ke kota Madinah, tujuannya untuk menghabisi
kaum muslimin yang ada di Madinah. Wa yaqla'ud da'wata min juduriha. Mereka berupaya untuk mencabut dakwah dari akarnya. Ini fase yang pertama. Wa qad intahat hadhil marhalatu bi taghalbil muslimin. Dan tahapan ini selesai, berakhir dengan kemenangan yang ada di pihak kaum muslimin. Wa saytaratahum 'alal mauqifi ma'a aqdi sulhil hudaybiyati fi dzilqa'dati sanata sittin minal hijrah. Akhirnya di fase pertama ini kaum muslimin menguasai kendali pusat pemerintahan Islam pertama di Madinah setelah terjadinya perjanjian damai, perundingan damai yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 setelah hijrah. Kaum muslimin itu orang yang mudah berdamai ketika diajak berdamai. Walaupun menang, ketika orang kafir mengadakan perjanjian damai, diterima. Nah, itu karakteristik orang Islam, itu suka berdamai. Ya. Fase yang kedua dijelaskan oleh Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri, marhalatus sulhi ma'al adwil akbari wal farogid li da'wati mulukil ardi ilal Islam, yaitu tahapan gencatan senjata dengan musuh-musuh yang merupakan tokoh-tokoh besar yang ada di Madinah, dan mereka punya peluang untuk bisa diajak masuk ke dalam Islam. Di tahap yang kedua ini kaum muslimin walil qada'i ala atrafil mu'amarat wa qad intahat hadhil marhalatu bi fathi Makkah al-mukarramati fi Ramadan sanata samanin minal hijrah. Di tahap yang kedua tujuannya untuk menghilangkan makar-makar, persengkokolan, persekutuan musuh-musuh Islam dari seluruh penjuru Jazirah Arab, dan ini juga berakhir selesai ketika terjadinya pembebasan kota Mekah atau terkenal dengan Fathu Makkah, terjadi di bulan Ramadan tahun ke-8 setelah hijrah. Kemudian garis besar yang ketiga, fase yang ketiga, marhalatu istiqbalil wufudi wa dukhulun nasi fi dinillahi afwaja wa qadim tadat hadhihi al-marhalatu ila wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Rabi'il awwali sanata 11 minal hijrah. Tahapan yang terakhir, tahapan yang ketiga, banyaknya manusia dalam jumlah yang sangat besar masuk ke dalam Islam, dan berdatangan suku-suku, kabilah-kabilah dan bangsa-bangsa yang lainnya ingin bertempat tinggal di Madinah, karena Madinah ini kota yang menjadi magnet pada saat itu. Semua orang ingin pergi ke Madinah karena aman. Dan tahapan yang ketiga ini terjadi terus sampai Rasulullah wafat, yaitu pada Rabiul Awal tahun 11 setelah hijrah. Kemudian dibuat perincian oleh beliau Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, sakanul madinati wa ahwaluhum indal hijrah.
Periode pertama, kondisi nyata di Madinah ketika hijrah. Dijelaskan oleh beliau Syekh Syafiur Rahman, lam yakun ma'nal hijrati at-takhallusu wal firaru minal fitnati fahasab, bal kanatil hijratu ta'ni ma'a. Jadi hijrah diterjemahkan itu bukan hanya sekedar meloloskan diri, menyelamatkan diri dari siksaan, dari pengejaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ta'ni ma'a hadha ta'awunan ala iqamati mujtami'in jadidin fi baladin aminin, walidzalika asbaha fardun ala kulli muslimin yaqdaru ala. Hijrah yang dimaksud adalah lebih dari sekedar menyelamatkan diri dari tindakan kekerasan orang-orang kafir yang ada di Mekah. Namun setelah sampai ke Madinah, hijrah diartikan dengan arti yang sangat luas, ta'awunan ala iqamati mujtami'in jadidin fi baladin amin, yaitu kaum muslimin bekerja sama menegakkan masyarakat yang baru, meninggalkan masyarakat jahiliyah di negeri yang aman. Dan ini adalah kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Al-hijratu, hijrah ketika berada di negeri yang aman seperti kita misalnya, kita pun sebenarnya tidak bisa lepas dari hijrah. Kata beliau Syekh Dr. Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, al-hijratu an yuhajiro wa yushima fi bina'i hadzal watnil jadid wa yabdilu juhdahu fi tahsinihi wa rif'ati sya'ni. Hijrah itu makna yang lebih luas. Setiap individu, setiap dari kita itu harus punya peran aktif, harus punya sumbangan, harus punya sumbangsih, kontribusi bagaimana membangun negeri kaum muslimin, berbuat yang terbaik, menjaga tempat tinggal kita, citra lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik. Baik menurut siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, itu hijrah dalam arti yang sangat luas. Ya, jadi kita ini sekarang sedang berhijrah, di antaranya memakmurkan masjid. Ya. Wala syakka anna Rasulullah kana huwa al-imamu wal qaidu wal hadi fi bina'i hadzal mujtami'. Ketika mereka berada di Madinah dalam keadaan aman, tidak disangka lagi bahwasanya Rasulullah, beliau seorang imam sholat berjamaah, baik itu 5 waktu maupun Idul Fitri atau Idul Adha, istisqa, ya, dan sekaligus pimpinan negara. Ya, kalau sekarang ya raja. Dan sekaligus memberi petunjuk di dalam membangun masyarakat. Jadi diserahkan kepada beliau segala kendali urusan kaum muslimin. Dan kata beliau Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, kaum-kaum yang dihadapi oleh Rasulullah di Madinah itu ada 3 golongan, masing-masing berbeda-beda keadaannya dengan perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat kontras, yang sangat jelas. Beliau menghadapi beberapa masalah kaum tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, ini yang dihadapi oleh Rasulullah.
Kelompok yang pertama adalah ashabuhu al-safwatu al-kiramu al-bararah. Yang pertama adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Siapa? Para sahabat, orang-orang pilihan, orang-orang al-kiram yang mulia, al-bararah, orang-orang ahli kebajikan. Para sahabat juga bertingkat-tingkat. Ada yang mutaqaddimin, ada yang mutaakhirin, ada yang senior, ada yang junior, ada yang lebih dulu masuk Islam, ada yang belakangan. Kelompok yang kedua, al-musyrikun alladzina lam yu'minu ba'd wa hum min samimi qabailil Madinah. Kelompok yang kedua adalah kaum musyrikin yang masih tinggal di Madinah, belum beriman, dan mereka berasal dari tokoh-tokoh kabilah yang ada di Madinah, tokoh-tokoh penting, ya, punya status sosial. Dan yang ketiga, al-Yahud. Siapa al-Yahud? Orang-orang Yahudi. Ya. Ini yang dihadapi oleh Rasulullah. Para sahabat, orang musyrik, yang ketiga orang Yahudi. Dikupas secara detail oleh menulis Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Problem yang pertama yang dihadapi oleh Rasulullah, para sahabat terbagi menjadi dua. Para sahabat yang datang dari Mekah tentu berbeda keadaannya sekarang dengan dahulu. Dahulu ketika mereka berada di Mekah, walaupun mereka satu keyakinan, satu tujuan, satu kata, ketika di Mekah mereka berada di rumah-rumah terpisah, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terhina, bahkan dalam keadaan terusir. Ketika mereka di Mekah tidak memiliki kendali berada di tangan musuh agama mereka. Raja Mekah pada waktu itu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu raja Mekah. Kaum muslimin tersebut ketika berada di Mekah belum bisa mendirikan tatanan masyarakat Islam dengan perangkat-perangkatnya yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu ketika kita melihat surat-surat yang turun di kota Mekah atau surat-surat Makkiyah, isinya hanya menjelaskan rincian-rincian pokok-pokok Islam, prinsip-prinsip Islam. Syariat Islam pun yang diterangkan hanya bisa dilakukan oleh individu, tidak bisa dilakukan secara berjamaah. Demikian juga anjuran berbuat kebaikan, anjuran berakhlak mulia, menjauhi kehidupan yang hina, itu hanya bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak bisa berjamaah. Amma fil Madinati fakana amrul muslimin bi aidihim mundu awwali yaumin wa lam yakun yasaitoru alaihim ahad. Sedangkan ketika mereka telah hijrah semuanya ke Madinah, bahkan yang di Ethiopia pun pindah ke Madinah, urusan sekarang di tangan kaum muslimin, dikendalikan oleh kaum muslimin. Tidak seorang pun yang bisa menguasai mereka. Orang musyrik, orang Yahudi tidak bisa menguasai. Minan nasi wa hada ya'ni annahum qad ana lahum an yuwajihu masailal khudarati wal umran wal ma'isah. Jadi problem yang mereka hadapi yaitu bagaimana membangun peradaban, membangun segala pembangunan berupa fisik, bagaimana mengembangkan al-ma'isah, mata pencaharian, wal iqtisad, wasiyasa,
wal hukumah wasilmi wal harbi wa an tubsila lahum masailal halal wal haram. Bagaimana membangun infrastruktur, mata pencaharian, kemudian membangun ekonomi, politik, pemerintahan, perdamaian, undang-undang perang, kemudian pemisahan mana yang halal dan yang haram, wal ibadah wal akhlak wa ma ila dzalika min su'unil hayat, dan masalah-masalah kehidupan lainnya. Turun ayat-ayat yang berkaitan dengan itu semua. Ya, mereka sudah saatnya ketika berada di Madinah bagaimana membentuk masyarakat yang baru, masyarakat yang islami, yang jauh dari masyarakat jahiliyah seperti yang mereka hadapi ketika di Mekah. Dan untuk menciptakan masyarakat Islam dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bisa selesai dalam sehari, sebulan ataupun setahun. Memakan waktu yang cukup lama, sehingga terjadi proses pensyarikatan, perundang-undangan yang sempurna disertai dengan pembekalan wawasan, pelatihan, pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin. Wa kana Allahu kafilan bihada tasyri' wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman bitanfidhihi wal irsyadi ilaihi. Dan Allah yang menjamin aturan syariat sementara Rasulullah bertindak sebagai pelaksana. Wa bitarbiyatil muslimin wa tajkiyatihim wafqa dalika. Ya, Rasulullah yang menggembleng langsung kaum muslimin sesuai dengan undang-undang Al-Quran dan Sunnah. Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'asa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada masyarakat yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran, mensucikan jiwa-jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Dan para sahabat menerima dengan sepenuh hati, melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan Allah abadikan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah makbulah, iman mereka bertambah kuat. Wa kana hadza a'dhamu ma wajahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binisbati lil muslimin. Inilah yang paling besar di antara yang dihadapi oleh Rasulullah berkaitan dengan kaum muslimin. Wa huwa al-hadafu al-asma wal matlabun nabilu al-maqsudu minad da'watil islamiyati wa risalatil muhammadiyati. Visi tertinggi, tujuan yang paling mulia yaitu dakwah, menyampaikan risalah. Itu tugasnya seorang Rasul. Dakwah itu bagi Rasulullah hukumnya fardu ain. Ya, hukumnya fardu ain. Dan Rasulullah sering menawarkan diri kepada para qabilah. Kapan saya bisa ngisi kajian di tempat kalian? Seperti itu. Karena beliau terkena kewajiban fardu ain. Adapun selain Rasul,
fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyampaikan, yang lain tidak berdosa. Rasulullah ingin mentarbiyah, mendidik kaum muslimin, tidak bisa dalam waktu singkat, walaupun beliau seorang Rasul. Dan kaum muslimin terbagi menjadi dua bagian, yaitu para sahabat, mereka yang berada di tanah sendiri, rumah sendiri, dan mereka dalam kondisi aman, yaitu mereka adalah kaum Ansor. Mereka pun sebelum datangnya Rasulullah ke Madinah punya permasalahan sendiri, yaitu adanya permusuhan antara dua suku besar. Siapa? Ya, Aus dan Khazraj, beratus-ratus tahun lamanya. Ini juga permasalahan yang harus diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kelompok yang lainnya yaitu Muhajirin. Mereka orang-orang yang meloloskan diri dari kejaran orang-orang kafir Quraisy Mekah, datang sebagai pengungsi, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak punya harta simpanan, ya, tidak membawa emas, tidak membawa perhiasan. Sehingga bagaimana mereka bisa mencapai kehidupan yang layak, ini juga menjadi masalah yang harus dipecahkan oleh seorang Rasulullah SAW. Dan jumlah mereka yang mengungsi tidak sedikit, banyak sekali. Ya, mungkin ratusan ribu. Ya. Bayangkan kalau kita di Pontianak misalnya, ada kedatangan saudara-saudara kita yang mengungsi dari negeri yang lain. Kalau kita tidak siap mentalnya, tidak siap ilmunya, ini akan menjadi masalah. Rasulullah pernah menghadapi seperti itu. Ya, ratusan ribu warga Mekah yang telah masuk Islam mengungsi ke Madinah. Ya, mereka tidak mau tinggal di Mekah, kecuali hanya beberapa orang saja. Sementara pada waktu itu kota Madinah itu tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ini juga menjadi masalah ekonomi sendiri, ya. Wa fi hadhihi sa'atil harjati qamat al-quwwatu al-mu'adiyatu lil Islam bi subhi muqati'ati iktisadiyah. Pada saat itu musuh-musuh Islam mereka juga tidak berhenti. Orang-orang kafir di luar kota Madinah itu berusaha melakukan embargo ekonomi, ya, semi embargo ekonomi. Mereka melakukan berbagai cara agar tidak ada pasokan sembako yang masuk ke kota Madinah. Ya. Qallat li ajliha al-musturodatu wa tafaqamat ad-durufu. Berkurangnya pasokan barang dari luar Madinah ke dalam kota Madinah, ini juga menjadi masalah tersendiri. Ujiannya sangat berat, ya. Sudah ke tempat aman, tidak serta-merta hidup dengan hidup yang nyaman, ya, dari nol. Kemudian kelompok yang kedua, amal kaum musani wahum al musyrikuna min somimi qabailil madinati falam takun lahum syaiton. Orang-orang musyrik, mereka memiliki status sosial yang tinggi. Para pemimpin kabilah yang ada di Madinah, walaupun mereka tokoh-tokoh penting, tetapi lam takun lahum syaitonatun, mereka tidak punya kendali,
tidak memiliki kekuasaan alal muslimin, kepada kaum muslimin. Wa kana minhum man yatakhalazuhu asyukuku wa yataraddadu fi tarki dinil abai walakin lam yakun. Orang-orang musyrik yang dipandang penting karena mereka adalah tokoh-tokoh kabilah, mereka masih ragu dengan Islam, belum bisa meninggalkan agama nenek moyang mereka. Walaupun demikian, mereka la yubtinul adawata wal kaida dudal Islam wal muslimin walam tamdi alaihim muddatun tawilatun hatta aslamu. Ya. Mereka tidak menyimpan permusuhan, tidak menyimpan kebencian. Mereka diizinkan tinggal di Madinah, dan di antara mereka agamanya ada yang Nasrani, ya, ada yang Majusi. Itu diizinkan tinggal di kota Madinah. Selain Nasrani, selain Majusi, selain Yahudi, itu tidak boleh tinggal di Madinah. Jadi menurut fikih Islam, ya. Jadi yang boleh tinggal di negeri Islam, kalau kita mengembalikan ke fikih yang pernah diperhatikan oleh Rasulullah, siapa saja yang boleh tinggal? Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu pun mereka harus bayar jizyah. Mereka tidak tahan tinggal di Madinah, ragu-ragu apakah masuk Islam atau tidak. Lama kelamaan akhirnya mereka pun masuk Islam, hatta aslamu wa akhlasu dinahum. Masuk Islam dan berusaha mengikhlaskan untuk memeluk agama Allah. Jadi orang kafir itu, orang musyrik itu, kalau mereka tidak berkuasa, minoritas di negeri Islam yang dipraktekkan undang-undang berdasarkan Al-Quran dan hadis, lama kelamaan mereka itu nggak tahan sebenarnya. Ya, lama-lama nggak tahan dan masuk Islam. Beda kalau mereka tinggal di negeri Islam yang Islamnya tidak dilaksanakan dengan sesuai Al-Quran dan Sunnah, justru mereka bertahan. Wa kana fihim man yubtinu syadidal ihni wal adawa dudar Rasulullah SAW wal muslimin walakin lam yakun yastati'u an yunawi'uhum bal kana mutaron ila idharil waddi was-safai nadaron ila duruf. Kemudian di antara orang-orang musyrik ada juga orang-orang yang masih menyimpan dendam dan permusuhan kepada Rasulullah dan kaum muslimin, yaitu orang-orang munafik, ya. Tetapi mereka tidak punya kekuatan untuk melawan, dan mereka terpaksa mutorron ila idharil waddi was-safai, terpaksa menampakkan rasa cinta dan ketulusan. Bayangkan, rasa cinta dan ketulusan itu bisa dilakukan dengan berpura-pura. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah di Madinah. Wa ala ra'si haula'i Abdullah bin Ubay faqad kanatil Aus wal Khazraj ijtama'u ala siyadatihi ba'da harbi Mu'ath. Ya. Abdullah bin Ubay inilah raja di Madinah sebelum Rasulullah datang. Raja yang hampir diangkat menjadi raja, tetapi tidak jadi. Ya. Yang mana dua kelompok besar di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj, itu pernah disatukan oleh seorang yang bernama Abdullah bin Ubay.
namanya nama Islami, Abdullah, hamba Allah. Tetapi ini adalah Roksu, pemimpin dari kalangan orang-orang munafik. Dahulunya sebelum Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang asli Madinah, baik itu suku Aus atau Khazraj, itu tidak pernah dipimpin. Mereka berperang, dua kelompok ini bertikai ratusan tahun. Ketika Abdullah bin Ubay berhasil menyatukan dan hampir diresmikan menjadi raja, sudah ditentukan tanggalnya, akan diberikan tanda mahkota oleh penduduk Madinah. Tiba-tiba Rasulullah datang ke Madinah, gak jadi, kalah pamor, ya, tidak jadi menjadi raja, gagal menjadi raja. Inilah yang menimbulkan dendam dan permusuhan yang disembunyikan oleh seorang Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini adalah pimpinan kelompok orang-orang munafik. Mereka memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan di dalam hati kekafiran. Ketika melihat situasi yang tidak berpihak kepada Islam, mereka sering melakukan makar. Ya. Ketika melihat ada keuntungan duniawi, ketika Islam terpuruk, mereka muncul ke permukaan. Ya. Dan Abdullah bin Ubay akhirnya berpura-pura masuk Islam ketika situasi tidak menguntungkan mereka, terutama setelah kejadian perang Badar. Pura-pura masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, mandi, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian ikut sholat berjamaah ke masjid, bahkan ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Tetapi mereka menyimpan kekafiran di dalam hati-hati mereka. Dan Rasulullah pada awalnya tidak tahu. Rasulullah tidak tahu. Kemudian Rasulullah diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril nama-nama orang-orang munafik, daftar nama-nama orang munafik yang ada di Madinah, yang secara kasat mata mereka adalah orang-orang Islam. Ya. Salah satu di antara sahabat Rasulullah yang mulia yang bernama siapa? Huzaifah ibnul Yaman, yang diberikan rahasia. Rasulullah tidak memberikan rahasia kepada yang lainnya kecuali kepada Huzaifah ibnul Yaman. Daftar orang-orang munafik, rajin ke masjid, rajin puasa, rajin ibadah haji, bahkan ikut berjihad. Mereka menyembunyikan kekafiran, memperlihatkan keimanan. Mereka menyimpan dendam. Karena apa? Karena kehilangan kekuasaan. Abdullah bin Ubay harusnya diangkat menjadi raja, gagal karena Rasulullah hijrah ke Madinah. Demikian juga teman-temannya Abdullah bin Ubay. Mereka pun gagal. Yang tadinya sudah dijanjikan kalau Abdullah bin Ubay jadi raja, maka teman-temannya akan mendapatkan jatah jabatan wilayah A, wilayah B, wilayah C, ya. Yang punya andil mensukseskan atau mencalonkan Abdullah bin Ubay menjadi raja Madinah. Nah, orang-orang inilah yang membuat kocar-kacir kaum muslimin, ya. Dan insyaallah taala akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Abdullah bin Ubay inilah sampai beliau mati sekalipun minta disolatkan oleh Rasulullah. Bayangkan, orang munafik itu minta ketika meninggal berwasiat minta Rasulullah yang menyolatkan. Sementara Huzaifah ibnul Yaman
sepeninggal Rasulullah, beliau kalau melewati seorang muslim yang wafat dan beliau tidak ikut menyolatkan, para sahabat curiga, ini jangan-jangan munafik. Ya, karena Hudzaifah ibnul Yaman diberikan pesan jangan sampai bocor. Ya. Ini juga menjadi dalil orang musyrik yang menyimpan kesyirikannya itu tidak boleh kita umumkan dengan terang-terangan, karena bahaya. Walaupun sudah ada dalil yang jelas kalau orang itu bukan Islam. Secara lahir dia Islam, tapi secara batin dia bukan Islam. Hukumnya bagaimana? Orang yang bukan Islam atau keluar dari Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, hukumannya qital, hukumannya bunuh. Tetapi madorotnya lebih besar kalau itu dilakukan. Rasulullah tidak menghukum orang-orang munafik yang menyembunyikan kemunafikannya, walaupun Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah. Jadi tidak setiap orang yang murtad itu pasti dihukum mati, belum tentu. Dilihat madorotnya besar atau kecil. Kalau madorotnya besar, ditunda, kecuali dia terang-terangan ya menyatakan kekafirannya, baru itu. Ya, jadi tidak setiap orang yang murtad, walaupun Rasulullah tahu, bahkan Hudzaifah ibnul Yaman pun tahu, itu tidak serta-merta dihukum saat itu juga. Sampai-sampai Umar bin Khattab penasaran, tidak bisa tidur, minta kepada Hudzaifah ibnul Yaman, wahai Hudzaifah ibnul Yaman, tolong, saya nggak bisa tidur, saya masuk nggak dalam daftar orang-orang munafik? Lalu kemudian Hudzaifah ibnul Yaman tidak tega melihat Umar bin Khattab meminta terus, memohon terus. Lalu kemudian Umar bin Khattab, saya akan jawab sekali saja ya. Setelah itu saya tidak akan menjawab lagi. Kamu tidak termasuk daftar orang-orang munafik. Barulah Umar bin Khattab bisa nyenyak tidurnya. Sampai Hudzaifah ibnul Yaman merahasiakan nama daftar orang-orang munafik. Sampai sekarang pun para ahli sejarah tidak sanggup siapa nama-namanya, kecuali yang paling terkenal tadi, Abdullah bin Ubay. Yang lainnya sampai sekarang nggak tahu. Ya, sampai sekarang tidak tahu. Jadi tidak setiap orang yang ada di Madinah belajar dengan Rasulullah setiap hari ke Masjid Nabawi itu belum tentu orang yang mukmin. Bisa jadi dia munafik. Bahkan sampai sekarang tidak diketahui namanya. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.